Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adahaman Nurung. NPM saya 2105149. Di sini saya akan menyampaikan tentang cara mudah menghafal rumus cepat penjumlahan kosinus dan sinus. Yang pertama, saya akan memberikan sebuah kalimat. Kalimat tersebut disusun dari atas ke bawah. Kalimat pertama adalah saya suka celana Cindy. Kalimat kedua juga seperti itu, saya suka celana Cindy. Kalimat ketiga adalah saya cinta celana setan. Dan kalimat keempat adalah Cindy suka celana saya. Dimana kita tahu setan adalah hal yang buruk, dan hal yang buruk biasanya dikaitkan dengan hal yang negatif. Untuk itu, kata setan kita berikan tanda negatif. Nah, setelah itu kita sisakan hanya huruf awalnya saja di setiap kalimat. Contohnya saya, kita sisakan huruf S. Setelah kita membuat kalimat dan menyisakan huruf awalnya saja, kita masukkan bilangan-bilangan atau tanda-tanda operasional seperti penjumlahan dan pengurangan dan sama dengan. Pengurangan kita letakkan setelah kalimat pertama. Kalimat pertama yaitu saya suka celana Cindy. Kita letakkan tanda tambah dan tanda kurang secara bergantian. Tambah, kurang, tambah, kurang. Kemudian kita letakkan tanda sama dengan setelah kalimat kedua. Kalimat kedua juga saya suka celana Cindy. Kita letakkan kalimat sama dengan di setiap kalimatnya. Nah, setelah itu ada poin penting nih. Yang pertama, jika penjumlahan maka tandanya tetap. Jika pengurangan maka tandanya berubah. Tanda yang berubah adalah huruf yang berada di kolom ketiga baris kedua dan kolom ketiga baris keempat. Nah, untuk rumus sinus alfa tambah beta, rumusnya terletak pada huruf-huruf yang saya berikan garis. Nah, karena dia penjumlahan, maka tidak ada tanda yang berubah. Begitu juga berlaku untuk rumus kosinus alfa tambah beta. Rumusnya berada tepat huruf-huruf yang saya garisi, karena dia penjumlahan, dia juga tidak ada tanda yang berubah. Untuk rumus sinus alfa kurang beta, rumusnya terdapat kepada huruf yang saya lingkari juga. Karena dia kurang, maka kolom ketiga baris kedua tandanya berubah. Kolom ketiga baris kedua bernilai positif, maka kita ubah menjadi negatif. Begitu juga dengan kosinus alfa kurang beta. Karena tanda pada kolom ketiga baris keempat dia negatif, maka kita ubah menjadi positif. Nah, setelah kita melakukan hal-hal tersebut, maka dapat kita ringkas bahwa rumus penjumlahan dan selisih sudut menjadi seperti ini. Nah, sekianlah cara mudah untuk menghafal rumus penjumlahan dan selisih sinus kosinus dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Febriani. Sini saya akan memberikan trik belajar trigonometri dengan mudah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai nilai-nilai pada trigonometri. Baik, di sini kita akan mulai dari nilai-nilai pada trigonometri. Di sini kita akan membahas mengenai sudut-sudut yang ada pada trigonometri. Nah, di sini kita menggunakan kaidah menggunakan jari sebelah kiri. Nah, jari sebelah kiri ini kita gunakan untuk mengetahui bagaimana cara mengingat atau mencari cos dan sin dari sudut-sudut trigonometri. Baik, di sini saya akan gambarkan. Nah, di sini sudah terlihat ada tangan sebelah kiri. Di sini ada jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Di jempol kita letakkan 0. Dan di jari telunjuk kita 30 derajat, di jari tengah kita beri 45 derajat, dan di jari manis kita letakkan 60. Di jari kelingking kita beri 90. Nah, tadi kan udah kita buat di jempol 0, jari telunjuk 30, jari tengah kita kasih 45, di jari manis kita kasih 60,
di jari kelingking kita kasih 90. Nah, sekarang saya akan memberikan trik supaya agar ingat dengan sudut-sudut semua ini. Sekarang kita cari supaya lebih ingat di jari kelingking kita kasih nama cos, dan di jari jempol kita kasih sin, agar kita mudah untuk mengingatnya. Nah, di sini kita akan mencari bagaimana supaya mudah untuk mencarinya. Ya. Misalnya sin dan cos. Sin akan mencari bagaimana supaya mudah untuk mencarinya. Ya. Misalnya sin dan cos. Sin dan cos ya. Sini saya kasih sin 30 dan cos 30. Nah, di 30-nya kita coret ya, kita batasi. Nah, di sin 30 dan cos 30. Nah, ini kan 30 yaitu di jari telunjuk. Jadi 30-nya kita beri batas. Nah, sekarang kita cari dari sebelah kiri kanan itu ada berapa jari? Itu ada 3 jari. Berarti cosnya 3. Ya. 3 akar 3 per 2. Sinnya dari 30 ke sini ada berapa jari? Ada 1 jari. Jadi 1 per 2. Jadi dapat hasil dari sin 30 dan cos 30. Sekarang kita cari sin 45 dan cos 45. Oke. Itu di 45. 45 kita beri batas. Nah, dari 45 ini dari sebelah ada berapa jari? Ada 2 jari. Berarti cosnya 2 akar 2 per 2. Dia selalu tetap dibagi 2 atau per 2 ya. Nah, sekarang sinnya. Kita cari sinnya. Dari 45 ke sin ada berapa jari? Sama ya, ada 2 jari. Dan berarti akar 2 per 2. Sampai sini udah paham kan? Nah, selanjutnya kita ke sudut 60 ya. Sudut 60 sekarang kita kasih batas lagi supaya mudah untuk mengingatnya ya. 60 ke sudut 60 ya. Sudut 60 sekarang kita kasih batas lagi supaya mudah untuk mengingatnya ya. 60. Nah, dari sudut 60 ke kiri ada berapa jari? Ada 1, 2, 3. Ada 3 jari. Berarti sin 60 akar 3 per 2. Dari sudut 60 ke kiri, ke kanan ada 1. Ya, jadi 1 per 2. Jadi sin 60 dan cos 60, sin 60 hasilnya akar 3 per 2 dan cos 60 1 per 2.
Selanjutnya yang 90. Yang terakhir ya. 90. Oke, 90 kita beri batas juga. Nah, ini 90 ke kiri ada berapa jari? Ada 4 jari, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, berarti berapa? Sin 4 akar 4 per 2. Akar 4 itu sama dengan 2 ya. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Cos 90 0 per 2. Jadi hasilnya 0. Jadi sin 90 hasilnya 1 dan cos 90 hasilnya 0. Jadi gimana? Gampang kan untuk belajar nilai-nilai pada trigonometri? Nah, jadi baik, hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai sin dan cos. Semoga bermanfaat. Dan mengerti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nanya, jadi kalau udah mengetahui sin dan cos, gimana dengan tangen, Kak? Nah, tangen itu kan rumusnya tan sama dengan sin per cos. Tangen rumusnya tan sama dengan sin per cos. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui, jika kita sudah mengetahui cara mencari sin dan cos, maka kita mudah juga untuk mengerjakan tangen. Nah, jadi saran saya mengenai sudut-sudut pada trigonometri itu wajib dihafal, terutama 0 sampai 90. Itu wajib kita ketahui dan wajib kita ingat. Oke. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizkia. Di sini saya akan memberi tips kepada teman-teman sekalian cara mudah menghitung trigonometri. Nah, teman-teman pasti semua sudah tahu ya, tabel trigonometri itu dari sudut 0 derajat sampai dengan sudut 90 derajat. Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwa sudut yang ada pada lingkaran itu bukan hanya sampai 90 derajat, teman-teman, melainkan sampai dengan 360 derajat. Nah, jadi kita tahu bahwa sudut itu hanya di sini saya akan memberitahu ada 4 kuadran. Nah, untuk kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan ini kuadran yang keempat. Nah, di kuadran 1 itu kita sudah tahu bahwa nilainya itu dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Di kuadran 2 itu nilainya dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, di sini saya tidak memberi sama dengan karena dia lebih besar daripada 90. Nah, untuk kuadran ketiga sendiri itu dimulai dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan yang terakhir di kuadran yang keempat itu ada 270 derajat sampai dengan lebih besar dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, tipsnya supaya teman-teman lebih paham lagi, saya akan memberi kata-kata yang mudah untuk diingat. Di sini kita buat semua sindikat tangan. Di sini kosong. Jadi mudah ya teman-teman.
jawaban untuk diingat yaitu semua sindikat tangan kosong. Nah, jadi untuk semua ini, semua nilai sin, cos, dan tangen itu semuanya bernilai positif. Jadi sinnya positif, tangennya positif, dan cosnya positif. Nah, untuk di kuadran kedua di sini ada sindikat. Nah, kan di sini ada sin. Berarti sinnya saja yang bernilai positif. Jadi sinnya saja bernilai positif dan tangen cosnya itu bernilai negatif. Nah, untuk yang di kuadran ketiga di sini ada tan, berarti tannya saja yang bernilai positif, sin dan cosnya bernilai negatif. Dan yang terakhir ada di kuadran keempat yaitu cos kosong. Berarti cosnya saja yang bernilai positif, selebihnya bernilai negatif. Apa selebihnya? Yaitu tangen dan sin. Sinnya itu bernilai negatif. Nah, kalau sudah begini, untuk cara mudah berhitungnya, saya akan memberi tips lagi teman-teman. Nah, untuk di kuadran yang kedua, itu kita bisa cari dengan 180 derajat dikurang alfa. Untuk kuadran yang ketiga, 180 derajat ditambah alfa. Dan untuk yang keempat, kuadran terakhir ya, 360 derajat dikurang alfa. Nah, aplikasinya ke soal bagaimana? Nah, ini saya akan memberi dua contoh soal. Yang pertama, soal yang pertama itu misalnya cos 210 derajat. 210 derajat ini terletak di kuadran mana? Nah, kita lihat teman-teman, bisa kita lihat di sini ya, karena di sini 180 derajat sampai dengan 270 derajat, maka 210 ini berada di kuadran yang ketiga. Nah, terus lagi nih cos. Nah, untuk di kuadran ketiga kita lihat lagi 180 derajat ditambah dengan alfa, maka kita tulis 180 derajat ditambah dengan berapa 180 derajat menghasilkan 210, ya 30 derajat. Di sini kita tulis 30 derajat. Nah, kalau sudah begini, sudah terlihat ya, maka cos 80 derajat ini dianggap habis, tinggal saja cos 30 derajat. Kita lihat di kuadran ketiga ini, cos bernilai positif atau negatif? Bernilai negatif, karena hanya tan saja yang bernilai positif. Jadi kita tulis negatif di sini. Nah, untuk sederhananya lagi, berapa sih cos dari 30 derajat? Nah, cos dari 30 derajat itu, karena di sini negatif, terus negatif. Negatif setengah akar 3. Mudah ya? Nah, untuk soal yang kedua, ya. Soal yang kedua itu tan. Nah, untuk soal yang kedua, contohnya tan 315. Nah, derajat. Kita lihat 315 ini berada di kuadran berapa? Di sini ya, karena lebih dari 270 sampai dengan 360, berarti dia terletak di antara ini. Maka ini termasuk di kuadran keempat. Nah, kita lihat lagi cara menghitungnya di sini ya. Jadi kuadran 4 itu rumusnya dikurang. Jadi kita tulis lagi tan 360 derajat dikurang dengan alfa. Berapa sih 360 dikurang berapa supaya hasilnya 315 gitu ya? Ya, 45. Sini kita tulis 45 derajat. Nah, kalau sudah begini, tan 360 ini akan gugur atau hilang. Jadi tinggal tan 45 derajat. Kita lihat lagi di kuadran 4. Tan bernilai negatif, maka tulis lagi di sini negatif. Berapa untuk sederhananya? Tan 45 itu berapa? Iya, tan 45 itu 1. Jadi jawabannya -1. Nah, mudah ya, gampang untuk diingat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga teman-teman mudah memahaminya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.